Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aula Fitri, saya mengajar di MTSN 1 Aceh Tenggara. Sebelumnya, saya mengajar sebagai guru honorer di MTSN 1 Aceh Tengah. Kemudian, saya lulus P3K dan ditugaskan di MTSN 1 Aceh Tenggara. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan B2 tahun 2023, program studi Sejarah Kebudayaan Islam dengan nomor ujian 2023 6018 20. Saya akan melaksanakan uji kinerja. Inilah video praktik pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, Parman silakan beri doa. Semakin semangat kita pagi ini, semangat nasionalisme kita lagu 17 Agustus. Silakan berdiri. Oke, 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama ayam nasi di kandung badan, kita tetap sedia membela negara kita. Silakan duduk kembali. Ya. Ainun Mardiah ada? Hadir. Ainuni Nur Tahira. Hadir. Adelia. Ya. Kelas kita udah siap? Tapi semua kan pakainya. Ya, nanti datang sekolahnya pakai sendal. Ciri-ciri seorang pelajar itu harus rapi, atribut lengkap, gitu. Dan tidak ada yang pakai sendal. Oke? Oke. Kita dulu waktu. Di pertemuan minggu yang lalu kita sudah membahas tentang materi Fatahu Mekah yang terjadi pada tahun 8 Hijriah. Sekarang materi kita adalah Haji Wada yang terjadi pada tahun 10 Hijriah. Ada yang tahu apa itu Haji Wada?
ya. Haji wada itu adalah haji perpisahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat Rasulullah dan rombongan haji melaksanakan ibadah haji, Rasulullah langsung turun tangan mengajarkan tata cara berhaji tersebut. Tidak ada Rasulullah meminta seseorang sahabatnya untuk menjadi contoh ke depan. Tidak, Rasulullah langsung tahap demi tahap langsung dicontohkan oleh Rasulullah. Yang Rasulullah itu adalah seorang pemimpin yang pantas dijadikan teladan, seorang pendidik yang mampu mengajarkan orang lain supaya bisa melaksanakan semua ajaran-ajaran Islam. Yang beliau memang pantas untuk dicontoh. Beliau pantas kita jadikan teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, apa kita ambil contoh biar kita menjadi teladan bagi apa? Biar Rasulullah menjadi teladan kita contohkan dalam kehidupan kita. Contohnya nih, yang laki-laki jadi imam, ya kan? Contohnya akan mencalonkan diri menjadi ketua OSIS. Ya kan? Sebelum kalian mencalonkan diri menjadi ketua OSIS, kalian harus belajar dulu seperti Rasulullah. Rasulullah sebelum berdakwah membuat visi dan misi dulu kan? Ya, membuat visi dan misi sebelum beliau menjalankan rencananya untuk mendakwahkan ajaran Islam. Ya kan? Dan juga seperti itu. Bagaimana caranya supaya kalian itu menjadi teladan untuk anggota organisasi kalian itu? Bagaimana kalian mencontohkan kehidupan kalian supaya bisa menjadi contoh bagi kawan-kawan kalian? Jangan nanti menjadi ketua OSIS kamu itu bertindak semena-mena sembarang perintah aja. Ya aku ya? Ya, kalian pasti bisa. Suatu hari nanti mungkin jadi apa? Jadi menteri lah, jadi presiden lah. Contohkan yang baik-baik untuk rakyat yang ada di bawah. Bisa kan ya? Bisa. Bisa. Insya Allah bisa. Jadilah contoh yang baik untuk teman-teman dan keluargamu. Insya Allah kalian bisa. Materi kita hari ini adalah haji wada. Tujuan kita mempelajari materi ini yaitu peserta didik bisa menganalisis kisah akhir hayat dari Rasulullah, kemudian bisa menelaah isi khutbah dari Rasulullah dan menjelaskan apa itu haji wada. Ya, sekarang ibu bagikan dulu tes awal pembelajaran untuk kalian. Dijawab nak ya yang bagus. Silakan dijawab yang udah dapat, silakan dijawab. Silakan dijawab ya. Udah, biar ibu kumpulkan. Diskusi ya. Silakan nak. Ya, silakan diperhatikan nak. Ini ada ibu tayangkan PPT PowerPoint dengan judul haji wada materi kita hari ini. Silakan dibaca. Kalau ada yang kurang jelas itu diungkapkan. Yang di mananya. Slide yang ini dulu ya. Slide yang ini dulu baca.
Haji wada perpisahan. Ini pembagian haji wada. Nama lain dari haji wada ada hajat al-Islam dan hajat al-Balagh. Nama lain dari haji wada. Ini tata cara berhaji yang diajarkan oleh Rasulullah, dan sampai sekarang ya tata cara haji itu tidak ada yang berubah, masih sama seperti yang diajarkan oleh Rasulullah zaman dulu. Ada tahun 10 Hijriah. Kalau ada yang nggak ngerti, ditulis di buku tulisnya, ungkapkan. Nah, ini pidato Rasulullah. Ini pidato Rasulullah. Selanjutnya, slide berikutnya masih sambungan pidato Rasulullah. Oh ya, ini Pak. Bagus. Coba bang jadi. izin juga ada. Terakhir, yang namanya terakhir ya kan? Terakhir. Tidak penutup dari Al-Quran. Surah Al-Maidah ayat 3.
demam. Beliau sudah tidak mampu mengimami lagi ke masjid. Yang menggantikan beliau adalah Abu Bakar. Sahabat Rasulullah kita tahu dari khutbah Rasulullah di peristiwa Haji Wada itu, sahabat-sahabat banyak yang tahu bahwa Rasulullah akan meninggal. Karena namanya Haji Wada, haji perpisahan, pidato terakhir. Ya, itu udah mulailah mewek-mewek kan, sama-sama kan, terutama Abu Bakar. Nah, kita paling menyedihkan ini. Ya, Ramadhan pada usia 63 tahun, 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Haji Wada 10 Hijriah, wafat Rasulullah di tahun 11 Hijriah. Selesai ya? Oke, ada pertanyaan dari sini? Ada yang kurang mengerti? Apa? Apa nak? Ummahatul Mukminin. Ada lagi pertanyaannya? Bapak belakang. Ini ada kawan yang nanya Ummahatul Mukminin itu apa? Ummahatul Mukminin itu ibu dari semua orang-orang muslim. Siapa dia? Dialah istri-istri Rasulullah. Ya, pada saat itu istri-istri Rasulullah juga berangkat dengan rombongan haji itu yang berjumlah 100.000 lebih. 100.000. Ya. Nah, itu aja pertanyaannya. Undang-undangnya udah? Udah, Bu. Selesai? Bu. Sekarang biar Ibu bagikan tugas untuk diskusi ya. Silakan Ibu ada kasih permasalahan di sana, coba didiskusikan. Ya. Coba dibuka nak, buka semua yang kaki dinyala. Beban kerjanya dibuka semua. Nah, di lembaran kedua ya, di lembaran kedua Ibu sudah berikan beberapa pertanyaan, silahkan didiskusikan. Selamat berdiskusi. Ya, betul dijawab ya, bagus ya. Tangan. Nanda. Nah, udah siap? Siap. Oh, yang ini dulu aku ya. Oke, silakan yang di depan.
Dua, apa ibrah dari peristiwa hari ibadah? Pengajaran umat Islam tentang demokrasi persamaan derajat manusia. Tiga, bagaimana pendapat kalian mengenai khutbah terakhir Rasulullah SAW pada saat ibadah? Menjalankan antara keimanan jelaskan. Masya Allah. Masih ada pesanan semua? Masih ada. Masih. Silakan dilanjutkan. Lanjut. 5. Haji Rasulullah SAW ini bagaimana dengan ibadah dinamakan juga beberapa hal lainnya. Karena ini adalah haji Rasulullah sesuai dengan keturunan Islam. Bagaimana haji yang menjadi dalam pelaksanaan yang sedikit atau banyak berbeda dengan Nabi Muhammad. Hadis al-Balagh atau hadis yang baik. Karena dalam khutbah Rasulullah SAW bersabda, salah satunya beliau tanyakan kepada jamaah, apakah aku telah menyampaikan yang diajarkan Rasulullah? Jawab ini, beliau menginginkan agar menjadi saksi di hari ini bahwa memang beliau telah menyampaikan. Karena ada lagi. Apakah ada pertanyaan dari hasil presentasi kawan-kawan kita? Silakan tunjuk tangan kalau ada yang bertanya. Ayo, silakan nak. Ibrah dari peristiwa Haji Wada ada persamaan derajat, maksudnya apa? Nah, ibrah dari pesan Rasulullah ada persamaan derajat. Maksud dari persamaan derajat itu apa? Itu nak ya? Ya betul ya. Oke. Tidak ada perbedaan walaupun berbeda suku, ras, bangsa yang membedakan hanya kesamaan. Dakwaan. Belum lagi. Ngerti nggak? Belum ya? Nggak. Saya lagi. Saya lagi nak. Tidak ada perbedaan walaupun berbeda suku, ras, bangsa yang membedakan dan hanya ketakwaan. Ya, tidak ada yang membedakan antara suku, ras, bangsa, semuanya sama. Yang membedakan hanya ketakwaan atau iman seseorang.
dengan ketakwaan. Ya. Sudah ngerti nak? Nah, tidak ada perbedaan. Yang membedakan hanya ketakwaannya. Walaupun dia berbeda suku, bangsa, ras, tetap sama. Yang membedakan hanya ketakwaan atau keimanannya. Oke, ngerti ya? Belum lain? Ya? Ada lagi yang bertanya? Ada kok. Ayo, silakan nak. Pesan dari Rasulullah masih relevankah dengan zaman sekarang? Sebutkan contohnya. Masih relevankah? Masih sesuai nggak pesan-pesan Rasulullah itu di zaman sekarang? Bagaimana menurut kalian? Jawabannya kan hanya terjadi pembunuhan, pembayaran zakat, berhaji tidak boleh berlaku kasar kepada istri karena akan dikenakan undang-undang tentang KDRT. Berarti masih sesuai ya? Masih sesuai, masih relevan pesan-pesan Rasulullah itu zaman sekarang. Contohnya apa tadi nak? Membayar zakat, apa lagi? Berhaji. Tidak boleh berlaku kasar kepada istri. Tidak boleh berlaku kasar kepada istri. Sekarang ada undang-undang kan? Ada undang-undang KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Hati-hati tidak kaum bapak. Kalau ada kekerasan pada istri langsung dilaporkan di kantor polisi. Ada ya? Hati-hati kaum bapak. Bapak-bapak. Ada lagi yang bertanya nak? Selesai? Oke, selesai. Silakan dibacakan kesimpulannya aku. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya pengertian haji wada. Haji wada atau haji perpisahan adalah haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sebelum beliau wafat. Pesan yang disampaikan Rasulullah SAW pada khutbah terakhirnya di peristiwa haji wada adalah: 1. Janganlah berlaku kasar dan aniaya kalian semua manusia terhadap mereka. 2. Jangan menuntut balas pembunuhan di zaman jahiliyah dan zaman iman. 3. Jangan pula saling membunuh dan jangan menjadi kafir sehingga dijauh. Dan berpeganganlah kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnahnya supaya tidak tersesat. 4. Semuanya tidak ada nabi setelahku dan tidak ada umat baru setelah saya. 5. Hendaknya semua kaum muslimin saling bersaudara di atas kehidupan satu kaum dengan kaum lainnya sesuai ketakwaannya. 6. Tunaikanlah zakat kalian yang berlaku. Berhajilah kalian sebaik-baiknya. 7. Ambillah keputusan untuk kalian supaya kalian mau. Sudah selesai nak? Oke, silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Ibu mau kalian mengambil kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari hari ini. Ada yang sudah siap kesimpulannya nak? Ada. Siapa sudah siap? Oke, silakanlah dibacakan. Haji wada atau haji perpisahan adalah haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sebelum beliau wafat. Haji Rasulullah SAW ini selain dikenal dengan nama haji wada, dinamai juga beberapa nama lainnya, yaitu haji Islam dan haji al-Balah. Oke, terima kasih banyak. Ada lagi yang mau membacakan kesimpulan yang sudah dibuat? Oh ya, ini silakan nak. Kesimpulannya adalah haji wada atau haji perpisahan adalah haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sebelum beliau wafat. Pesan terakhir Rasulullah SAW adalah: 1. Janganlah berlaku kasar dan aniaya kalian semua manusia terhadap istri mereka. 2. Jangan menuntut balas pembunuhan di zaman jahiliyah dan jangan riba. 3. Jangan pula saling membunuh dan jangan menjadi kafir seperti jalan beliau dan
peganglah pada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnahnya supaya tidak tersesat. 4. Sesungguhnya tidak ada nabi setelahku dan tidak ada umat baru setelah kalian. 5. Hendaknya semua kaum muslimin saling bersaudara. Tiada kelebihan satu kaum dengan kaum lainnya kecuali ketakwaannya. 5. Tunaikanlah zakat kalian dengan lapang dada. 6. Berhajilah kalian ke Baitullah. 7. Patuhilah pemimpin-pemimpin kalian, niscaya kalian masuk surga. Oke, udah dah? Oke, terima kasih banyak. Kasih tepuk tangan untuk kawan-kawannya yang sudah berani mengajarkan. Sekarang aku akan memberikan tes akhir pembelajaran. Apakah kalian sudah mampu menguasai materi yang kita pelajari hari ini ya? Dan dibagikan. Simpan dulu semuanya. Kau aja yang kameramen gue. Awas. Dari Ibu kumpulkan. Sekarang silakan duduk berkelompok belajarnya. Biar kita diskusi ya. Silakan.